Olaf Sang Suci, Raja, Pejuang, dan Santo Pelindung Norwegia. Prolog, cahaya dari utara. Di tanah utara yang dipeluk fjord biru berkilauan, dan gunung yang menjulang menembus awan, lahirlah seorang anak yang kelak menjadi harapan dan cahaya bagi bangsanya. Namanya Olaf Haraldsson. Rambutnya merah menyala bagai api unggun pada malam gelap. Matanya biru seperti laut Norwegia, dan semangatnya membara seperti angin utara yang tak pernah berhenti berhembus. Orang-orang memanggilnya Raja Merah karena wajahnya yang penuh semangat dan rambut kemerahannya. Namun sejarah akan mengingatnya dengan nama lain yang jauh lebih agung, Santo Olaf, Pelindung Norwegia. Babwai, anak dari darah Viking. Olaf lahir pada tahun 1095 di Ringerike, sebuah daerah yang masih dipenuhi bayang-bayang kepercayaan pagan. Ayahnya Harald Grenske adalah seorang kepala suku yang berasal dari garis keturunan raja, tetapi ia meninggal sebelum Olaf sempat mengenalnya. Ibunya, Åsta Gudbrandsdatter, membesarkan Olaf dengan tangan tegas, menanamkan padanya keberanian, kecerdikan, dan iman yang mulai tumbuh dalam hati kaum Nordik kala itu. Sejak kecil, Olaf mendengar kisah tentang para raja besar Norwegia, Harald Fairhair yang mempersatukan negeri, Håkon yang saleh, dan Erik yang bengis. Ia juga mendengar kabar tentang Denmark yang selalu ingin menaklukkan Norwegia, serta tentang Swedia yang terus menebar pengaruh di perbatasan timur. Olaf tumbuh dalam dunia yang keras. Ia belajar menggunakan pedang sebelum bisa membaca, dan belajar menunggang kuda sebelum memahami doa. Di setiap malam musim dingin, ia duduk dekat perapian, mendengar para tetua bercerita tentang Odin, Thor, dan Frey, tetapi hatinya selalu gelisah. Ia merasa bahwa panggilannya lebih besar daripada sekadar menjadi pejuang Viking biasa. Bab 2. Masa muda seorang penyerbu. Pada usia belia, Olaf bergabung dengan kapal-kapal panjang para Viking. Ia berlayar jauh meninggalkan Norwegia, menyerang pantai Inggris, menjarah Prancis, dan bahkan sampai ke Spanyol. Di setiap pertempuran, keberaniannya mempesona para pejuang lain. Ia selalu berada di garis depan, dengan kapak atau pedang di tangan, memimpin serangan bagaikan badai dari laut. Namun di tengah segala kegemerlapan kekayaan rampasan perang, hatinya tetap gelisah. Olaf bukan sekadar prajurit, ia adalah pemimpin muda yang haus akan sesuatu yang lebih besar, sebuah tujuan, sebuah panggilan. Ketika kapalnya berlabuh di Normandia, hidupnya berubah selamanya. Di Rouen, ia melihat gereja-gereja batu yang tinggi menjulang, lonceng yang berdentang, dan umat yang berdoa pada satu Tuhan yang tidak ia kenal. Ia tertarik, lalu mendengar tentang Kristus, Tuhan yang rela mati disalib demi manusia. Di sanalah, dengan air suci yang dituangkan di kepalanya, Olaf dibaptis. Api lama dalam dirinya, api penyerbu pagan padam, dan api baru menyala, api iman Kristen. Ia bersumpah, suatu hari ia akan pulang ke Norwegia, menyatukan bangsanya dan membawa mereka kepada cahaya iman. Bab 3. Jalan menuju takhta. Pada tahun 1015, Olaf kembali ke Norwegia. Saat itu negeri itu bagaikan kain yang terkoyak, terpecah antara kepala suku, bangsawan yang haus kuasa, dan pengaruh Denmark yang mendominasi. Olaf mengangkat panji perang. Dengan kekuatan, keberanian, dan iman yang membara, ia menaklukkan wilayah demi wilayah. Banyak kepala suku yang awalnya menolak, akhirnya tunduk setelah melihat ketegasan Olaf. Di hadapan rakyat dan imam, ia akhirnya dinobatkan sebagai Raja Norwegia. Tetapi baginya, mahkota bukanlah tujuan akhir. Ia melihat taktanya sebagai alat untuk melaksanakan misi, menjadikan Norwegia bukan hanya bersatu secara politik, tetapi juga bersatu dalam iman. Bab 4. Raja Kristen dan Hukum Baru. Sebagai raja, Olaf terkenal keras namun adil. Ia memerangi para pengikut pagan yang masih menyembah dewa-dewa lama. Ia mendirikan gereja-gereja, menunjuk uskup, dan memanggil imam-imam dari Eropa untuk menyebarkan Injil. Lebih dari itu, Olaf menyusun hukum-hukum baru yang menjadikan Norwegia berbeda dari masa lalu. Ia melarang pengorbanan manusia dan ritual pagan. Ia melindungi budak, memberi mereka hak untuk dibebaskan jika diperlakukan dengan tidak adil. Ia menetapkan hukum keadilan yang berlaku sama bagi bangsawan maupun rakyat jelata. Ia memperkenalkan hukum gereja, menjadikan moral Kristen sebagai dasar pemerintahan. Bagi banyak orang, Olaf adalah raja yang keras kepala, tetapi bagi rakyat kecil, ia adalah pelindung. Bab 4. Bayang-bayang dari Denmark. Namun kejayaan Olaf membuat musuh-musuhnya gelisah. Raja Knut Agung dari Denmark dan Inggris, yang bercita-cita menguasai Skandinavia, memandang Norwegia sebagai miliknya. Beberapa bangsawan Norwegia yang tidak puas dengan hukum Olaf memilih berpihak pada Knut. Dengan bantuan pasukan Denmark, mereka memberontak. Pada tahun 1028, Olaf kehilangan takhta. Ia melarikan diri ke timur, ke Rusia, ke istana Raja Jaroslav yang bijaksana di Kiev. Di sana Olaf merenung,
Ia merasa kalah, tetapi dalam doanya ia yakin Tuhan belum selesai dengan dirinya. Bab 6, pertempuran di Stiklestad. Olaf tidak bisa tinggal diam. Dengan tekad bulat ia kembali ke Norwegia. Ia mengumpulkan pasukan setia dan berangkat menuju medan perang. Musim panas tahun 1030, di lembah bernama Stiklestad, Olaf berdiri di garis depan. Di perisainya terukir salib, di pedangnya terpancar cahaya matahari. Pertempuran berlangsung sengit. Olaf bertarung seperti singa, tetapi jumlah musuh terlalu besar. Sebuah tombak menembus tubuhnya, sebuah pedang menghantam pundaknya, dan akhirnya sebuah tombak lagi menembus perutnya. Olaf terjatuh, darahnya membasahi tanah leluhurnya. Ia wafat sebagai martir, membawa salib di hatinya, dan meninggalkan dunia dengan nama yang akan abadi. Bab 7, dari raja menjadi santo. Setelah kematiannya, keajaiban mulai terjadi. Tubuh Olaf tidak membusuk, bahkan mengeluarkan aroma harum. Orang-orang yang datang ke makamnya di Nidaros, Trondheim, mengalami penyembuhan dan keajaiban. Rakyat mulai memanggilnya santo. Olaf, gereja kemudian secara resmi mengangkatnya menjadi santo dan pelindung Norwegia. Makamnya di Nidaros menjadi pusat ziarah terbesar di Skandinavia, menandai babak baru sejarah Kristen di utara. Epilog warisan Sang Raja Suci. Olaf Haraldsson, Sang Raja Merah yang berubah menjadi Santo Olaf, dikenang bukan hanya karena pedangnya, tetapi karena imannya. Ia meninggalkan warisan besar. Norwegia bersatu di bawah satu raja. Kristen menjadi agama dominan di Norwegia. Hukum Kristen dan perlindungan terhadap kaum lemah menjadi dasar masyarakat Norwegia. Nidaros, Trondheim menjadi pusat ziarah dan iman Kristen di utara. Meski gugur di medan perang, Olaf hidup dalam hati rakyatnya. Hingga kini ia tetap dihormati sebagai santo pelindung Norwegia. Cahaya abadi yang bersinar di tanah utara. Ringkasan warisan dan pencapaian Olaf II. 1. Menyatukan Norwegia di bawah pemerintahannya. 2. Menjadikan Kristen sebagai agama resmi dan menghapus praktik pagan. 3. Menetapkan hukum Kristen yang melindungi rakyat kecil dan budak. 4. Membawa Norwegia lebih dekat dengan Eropa Kristen. 5. Wafat sebagai martir di Stiklestad, dikenang sebagai santo pelindung Norwegia. Cerita apa yang dilakukan Olaf II semasa hidupnya. Masa kecil dan remaja. Lahir sekitar tahun 1095 di Ringerike, Norwegia. Ayahnya Harald Grenske wafat sebelum Olaf lahir, sehingga ia dibesarkan oleh ibunya, Åsta Gudbrandsdatter. Sejak kecil sudah terbiasa dengan tradisi Viking, belajar berperang, menggunakan pedang, kapak, serta memimpin kapal. Di masa muda sebagai Viking, di usia remaja Olaf ikut serta dalam ekspedisi Viking ke berbagai belahan Eropa. Ia menyerbu pantai-pantai Inggris, Normandia, Prancis, bahkan hingga Spanyol. Tampil sebagai pemimpin muda yang berani, bukan sekadar perampok. Di pertobatan dan baptism. Saat berada di Normandia, Olaf bertemu dengan dunia Kristen. Ia melihat gereja-gereja besar dan bertemu para imam yang menanamkan benih iman padanya. Olaf kemudian dibaptis di Rouen, Normandia, dan berikrar untuk kembali ke Norwegia membawa iman Kristen. Dia menjadi Raja Norwegia 1015. Pulang ke Norwegia dengan tekad menyatukan negeri, berhasil mengalahkan lawan-lawannya dan naik takhta sebagai Raja Norwegia. Ia menyatakan bahwa pemerintahannya akan berlandaskan iman Kristen. Reformasi dan kebijakan penting. Sebagai Raja, Olaf menjalankan sejumlah tindakan penting. 1. Kristenisasi Norwegia, mendirikan gereja-gereja, mengundang uskup dan imam dari Eropa, memaksa bangsawan pagan untuk menerima baptisan. 2. Hukum Kristen, menghapus ritual pagan, melarang pengorbanan manusia, memperkenalkan hukum gereja. 3. Perlindungan bagi kaum lemah, memberi hak-hak pada budak, membatasi kekuasaan bangsawan agar hukum berlaku adil. 4. Sentralisasi kekuasaan, memperkuat posisi raja atas kepala suku yang sebelumnya berkuasa. 5. Menarik Norwegia lebih dekat ke Eropa, dengan membangun hubungan politik dan agama dengan kerajaan-kerajaan Kristen lain di konflik dan pengasingan. Kebijakannya yang keras membuat banyak bangsawan Norwegia marah. Raja Knut Agung dari Denmark dan Inggris ikut campur, ingin menguasai Norwegia. Pada 1028, Olaf digulingkan dan melarikan diri ke Rusia, mencari perlindungan di istana Raja Jaroslav di Kiev. Pertempuran Stiklestad 1030. Olaf kembali ke Norwegia dengan pasukan kecil, berusaha merebut kembali tahtanya. Terjadi pertempuran Stiklestad, salah satu pertempuran paling terkenal dalam sejarah Norwegia. Olaf bertarung gagah berani, tetapi akhirnya gugur di medan perang. Setelah wafat, jenazahnya dikuburkan di Trondheim. Konon, jasadnya tetap utuh dan mengeluarkan aroma harum. Banyak mukjizat terjadi di makamnya. Ia dikanonisasi menjadi Santo Olaf, Santo Pelindung Norwegia. Makamnya di Katedral Nidaros menjadi tempat ziarah terbesar di Skandinavia. Kesimpulan, jadi semasa hidupnya Olaf II, Sachen menjadi wajah Viking baru yang terkenal.
2. Masuk Kristen dan bertekad menyebarkan iman di Norwegia. 3. Menyatukan Norwegia di bawah pemerintahannya. 4. Mendirikan gereja-gereja dan memperkenalkan hukum Kristen. 5. Melindungi rakyat kecil dari tirani bangsawan. 6. Berusaha menjauhkan Norwegia dari pengaruh Denmark. 7. Gugur sebagai martir di Stiklestad. 8. Setelah wafat dihormati sebagai santo pelindung Norwegia. Aku tidak takut mati di tangan musuh, sebab kematian hanyalah pintu, gerbang menuju kehidupan kekal. Lebih kutakuti adalah hidup yang disia-siakan tanpa iman, sebab itu adalah kematian yang sejati, meski tubuh masih berdiri. Aku dahulu seorang prajurit, mengembara dari negeri ke negeri, dan aku tahu betapa dunia ini penuh tipu daya. Namun, ketika Kristus memanggilku, aku sadar, kemenangan sejati bukanlah menaklukkan negeri asing, melainkan menaklukkan hatimu sendiri. Banyak yang berkata aku keras dalam menegakkan hukum Tuhan, tetapi aku tahu bahwa kelembutan tanpa disiplin hanya melahirkan kelemahan. Jika kerajaan ini hendak berdiri tegak, maka rakyatnya harus berdiri dalam kebenaran, walau kebenaran itu pedih. Aku telah melihat darah tumpah di medan laga, dan aku tahu betapa rapuhnya tubuh manusia. Namun, jiwa manusia hanya bisa hancur bila ia menyerah pada kegelapan. Karena itu, tugasku adalah menjaga bukan hanya tanah Norwegia, melainkan jiwa-jiwa yang hidup di atasnya. Kerajaan berdiri di atas iman bukan ketakutan. Lebih baik mati dalam kebenaran daripada hidup dalam dosa.